I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Perkenalkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahara Hajutu Mafniula dari SKI 5B. Cerita ini saya dapatkan berdasarkan cerita para maestro seni, yaitu khususnya seni tari topeng. Saat saya berkunjung ke sanggar tari topeng milik Wangi Indrinya, saya biasa menghabiskan waktu-waktu weekend saya atau hari libur saya itu biasanya main ke sanggar milik Wangi Indrinya. Saat saya tidak mempunyai kegiatan atau ya lagi nggak sibuk gitu kan. Biasanya anak didiknya itu memanggil beliau itu dengan sebutan mami, atau mami itu kayak orang yang dituakan gitu di sana. Sebelumnya mohon maaf karena beliau ini tidak mau masuk dalam kameranya, jadi mungkin untuk sebagian orang penasaran, maka dari itu saya mohon maaf sebesar-besarnya karena sekali lagi beliau tidak ingin diajak masuk dalam satu frame bersama saya karena katanya malu kalau misalkan ngobrol berdua seperti ini. Nah, selama saya di sana itu saya biasanya ngelihat orang-orang kayak belajar nari atau latihan pentas seni seperti itu. Nah, kemudian di sana itu saya tertarik dengan cerita Panji yang dibawakan Mami saat pentas maupun saat mengajar anak-anak didiknya. Saya tertarik dengan karakter Kelana yang berwajah merah dan terkesan menyeramkan gitu. Jadi nanti saya kasih fotonya di akhir. Dari Mami pula saya mengetahui jika Kelana pada daerah Indramayu itu ada dua yang menjadi ciri khasnya. Banyak cerita yang saya dapatkan yang mengarahkan saya untuk mengetahui tentang pembuatan topeng ini. Nah, Mami itu Wangi Indrinya atau biasa dipanggil ya Mimi ya. Kalau misalkan di sana dipanggilnya Mimi gitu atau Mami. Kemudian menyarankan saya untuk menemui salah satu pembuat topeng sekaligus dalang wayang golek, yaitu Pak Warsad namanya. Kami pun diantar itu untuk menemui Pak Warsad. Beliau dan anak didiknya banyak membuat topeng gitu kan. Terus memberitahu tentang perbedaan cerita Panji dan perbedaan topeng Kelana Udeng dan Kelana Gandrung. Menurut Mami, adapun tari topeng Panji ini menggambarkan turunan dari kisah asmara Panji dan Dewi Sekartaji yang pada umumnya berkembang di Jawa. Pada dasarnya, Panji adalah sekumpulan cerita pada masa Hindu-Buddha di Jawa Tengah yang bercerita tentang asmara Panji Asmorobangun dengan Dewi Sekartaji tersebut. Nah, jadi begitu kawan-kawanku tentang cerita Panji ini. Maaf ya, di sini agak sedikit panas. Nah, kemudian Mimi ini dalam Mimi saya panggil Wangi Indri ini dalam kata Mami ya, karena ya emang udah terbiasa Mami atau Mimi gitu kan. Mungkin teman-teman agak sedikit bingung kok bisa sih Mimi ya, itu nggak tahu lah. Nah, menurut Mami, makna di balik topeng Panji ini sebagai pahlawan budaya Jawa memakai topeng atau kedok gitu. Hal ini merupakan kesatuan dua konsep religi lama. Adapun topeng Panji tersebut merupakan simbol kehadiran roh raja atau dewa yang menjelma dalam diri sang raja, yang sesuai dengan mitos Panji yang selalu menyamar selama pengembaraan yang sedang mencari kekasihnya. Gitu. Di balik itu, Chandra Kirana juga menyamar untuk menyembunyikan dirinya yang asli sebelum nantinya bertemu dengan Panji. Namun waktu telah mempertemukan mereka sehingga mereka bisa menikah di bawah terang bulan gitu kan. Makanya kenapa ketika pertunjukan tari Panji itu rata-rata dilakukan itu di bawah cahaya terang bulan gitu kan, karena ya ceritanya pun tentang kisah asmara dan
Rata-rata itu topeng Panji itu berwarna merah gitu, karena merah itu identik dengan warna-warna cinta, begitu kata Mami. Kemudian fungsi dari topeng Panji ini, adapun tari topeng Panji ini digunakan untuk menghadirkan kekuatan semesta yang paradoksal. Dengan tarian ini, maka asas-asas paradoksal tersebut, kelaki-lakian dan keperempuanan akan dihadirkan. Selain itu, Dewa Pencipta itu sendiri akan hadir lewat mitos dan juga lambang Panji ini, sobat. Panji tersebut adalah paradok itu sendiri. Ia sendiri bersifat laki-laki dan juga bersifat perempuan, bak seperti matahari dan juga bulan. Ia juga digambarkan seperti siang dan malam, langit dan tanah, masa lampau dan masa datang, waktu dan ruang sendiri, waktu dan ruang, seperti itu. Jadi paradoks dalam topeng ini, lanjut sobat. Cerita Panji lazim pada masyarakat Jawa. Pada masyarakat Cirebon, Panji diceritakan dalam bentuk tari topeng. Berbagai macam topeng memiliki cerita masing-masing. Dahulu karakter topeng berjumlah 10, terdiri dari Panji, Pemindo, Samba, Rumyang, Tumenggung, Pati, Kelana Muda, Kelana Godek, Kelana Udeng, dan Jingga Nanom. Nah, pada zaman modern, tari topeng dipatenkan menjadi 5 jenis yang terdiri dari Panji, Samba, Rumyang, Tumenggung, Pati, Kelana Muda, saudara salah. Mungkin pada zaman modern tarian topeng dipatenkan menjadi 5 jenis, yaitu yang terdiri dari Panji, Samba, Rumyang, Tumenggung, dan Kelana atau Gandrung. Nah, untuk daerah Indramayu, selain Kelana ditambah 1 karakter topeng Kelana Udeng yang tidak ada pada daerah lain. Jadi ciri khas topeng Kelana pada Indramayu itu ada yang namanya Kelana Udeng. Mungkin segitu sobat penjelasan saya mengenai tari topeng ini. Mohon maaf bila kata-kata saya terbata-bata, karena ya emang sedikit nggak enak badan juga gitu kan, dan ya inilah kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.